Semangat pagi. Salam sukses luar biasa. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbagi ilmu tentang surat kuasa. Ya, jadi surat kuasa. Jadi buku yang saya pakai melalui buku KUH Perdata ya, ini. Jadi kita buka saja. Ini ya. Jadi saya baca supaya para penonton tidak salah membuat yang namanya surat kuasa. Nah, jadi surat kuasa itu ada dua macam, surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Nah, jadi surat kuasa umum dipakai untuk segala macam jenis perbuatan tanpa menyebutkan secara terperinci objek perbuatan tersebut. Nah, sedangkan surat kuasa khusus dirumuskan secara khusus untuk melakukan perbuatan tertentu di pengadilan. Nah, jadi itu ya. Jadi surat kuasa khusus itu digunakan pada pengadilan. Nah, jadi di dalam buku KUH Perdata itu pemberian kuasa berada pada bab ya, bab ke-16 nih, pada halaman 461. Nah, jadi ya, jadi ingat ya, di bab ke-16 pada buku ketiga KUH Perdata. Nah, jadi saya baca ini pasal 1792 KUH Perdata. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Nah, pada pasal 1793 kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Nah, ingat ya, kuasa atau surat kuasa itu bisa secara tertulis dan bisa secara lisan. Selanjutnya, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa itu. Pasal 1794. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali. Pasal 1795. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya, pada pasal 1796, pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Jadi kuasa secara umum itu hanya tentang pengurusan ya. Selanjutnya, untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Nah, jadi di dalam surat kuasa harus ada perkataan atau tulisan yang ditegaskan oleh pemberi kuasa dan si penerima kuasa.
Nah, jadi kewajiban-kewajiban daripada pemberi kuasa itu berada pada pasal 1807 ya. Ini saya baca. Nah, saya baca ya. Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau secara diam-diam. Pasal 1808. Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa. Nah, jadi itu ya di garis bawah ya. Jadi biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa wajib diganti atau dikembalikan oleh si pemberi kuasa. Nah, untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Nah, jadi ingat perjanjian itu bisa secara tertulis dan bisa juga secara lisan. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu. Jadi ingat ya, di dalam pasal 1808 KUH Perdata telah tegas disebutkan tentang biaya dan upah. Dan yang perlu digarisbawahi, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu. Ya. Selanjutnya pada pasal 1809. Saya baca. Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi. Nah, ingat ya, pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi. Digarisbawahi kepada penerima kuasa. Jadi penerima kuasa digarisbawahi atas kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya. Asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati. Nah, jadi pasal 1810. Lanjut. Pasal 1810, pemberi kuasa harus membayar bunga. Jadi ya, di garis bawahi pemberi kuasa harus membayar bunga, garis bawahi bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa. Penerima kuasa di garis bawahi. Terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot itu. Nah, jadi itu di garis bawah ya, dikeluarkannya persekot. Selanjutnya pada pasal 1811. Saya baca. Jika seorang penerima kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk menyelenggarakan suatu urusan yang harus mereka selesaikan secara bersama, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu. Selanjutnya pada pasal 1812. Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Nah, jadi pada pasal 1812 ini biasa disebut pada kuasa itu adalah hak retensi ya. Jadi penerima kuasa menahan dokumen atau barang milik si pemberi kuasa secara hukum itu diperbolehkan ya. Jadi sudah jelas pasal 1812 KUH Perdata. Jadi itulah tentang kewajiban pemberi kuasa dan penjelasan tentang
surat kuasa. Jadi kurang lebih video ini atau pemaparan saya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga dimaafkan. Dan bila mana para penonton masih ingin mau bertanya, silakan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar, dan atau bisa menelpon saya ke via telepon atau WhatsApp 0813 65 500 509. Sekali lagi saya sebutkan, silakan dicatat atau ditulis 0813 65 500 509. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi!